Kulil haq walau kana muron. Katakan kebenaran walaupun pahit. Sebagai seorang yang sangat pintar, cerdas, saya sangat setuju dengan ajaran Abdul Somad dan Daniel Mananta yang mengatakan bahwa di patung salib ada jin kafir, ada unclean spirit. Wah. Ica, si Oten betina ide pingsan setelah mengetahui kelakuan pendeta di gereja yang hobinya suka mencukur rambut bawah pusar domba betina di gereja dengan memasukkan kepalanya di dalam rok dan membuka celana dalam domba betina. Yang awalnya ngotot mengatakan, mana ada pendeta begitu di gereja. Itu bukan pendeta dan itu bukan di gereja, kata Oten betina ini. Dan tiba-tiba Oten betina ini lenyap dari lain. Setelah tahu dan melihat sendiri, maka pingsanlah si Oten betina ini. Untuk lebih jelasnya yuk ramai-ramai kita saksikan videonya berikut ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Siswanto Puja Kesuma. Selamat menyaksikan, semoga terhibur dan jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Saya juga pengen belajar Kristen, tapi enggak mungkin saya ke gereja. Takutnya saya sama istri ke gereja, tiba-tiba dicukur jembul di sana. Kan viral itu, pendeta mencukur jembul. Ada. Lah, masa tidak ada? Ada pendeta mencukur jembul tuh. Viral. Ada Ica. Lah, Ica ini ketinggalan zaman Ica ini. Oke, teman-teman netizen di bawah, ada atau tidak video yang pendeta mencukur jembul itu? Pengen saya ke situ, tanya di bawah. Masa saya buka di mana? Oke, buka ya. Pendeta mencukur kemaluan perempuan, buka di situ. Oke, buka di YouTube. Ya. Nah, buka. Itu benar pendeta atau bukan ya? Iya, coba lihat situ. Jangan bilang oknum. Kalau kamu bilang oknum berarti di pondok juga oknum. Nah, sekarang saya bilang itu benar pendeta. Buka. Nah, yaudah kita buka. Kalau dia bukan pendeta ya itu namanya bukan. Wong di gereja kok. Di gereja bukan pendeta. Iya, kita lihat. Di Afrika, coba Afrika. Afrika. Itu hitam sekali di Afrika itu. Pendeta mencukur bulu. Aduh, susah bilang. Bulu? Atau mencukur bulu mana? Bulu, pendeta mencukur bulu. Apalah? Tahu lah. Masa ada yang bilang ada? Hanya Ita yang tidak lihat. Tadi popok Yesus pun Ita bilang tidak ada. Ternyata ada. Lah malah ngaji. Inggris, lihat. Mana? Gereja mangkrak. Itu bukan mencukur, itu rok. Final dikejam dari membunuh. Rok bagaimana? Coba lihat baik-baik. Mana rok? Nih. Mana rok Ica? Loading nih. Nih ya, kakak bilangin sama kamu ya. Dia ini bukan mencukur bulu, tetapi mencukur. Bukan mencukur. Afrika banyak pesonanya. Banyak binatang-binatang liarnya. Mana Lebih ada? asik lagi, ada pendetanya yang punya inisiatif luar biasa. Kita saksikan para sobat. Kasian belum cerita ya apa kreasinya ya. Nanti lihat videonya. Sabar bro, sabar. Iya loh, ini pendeta apa? Gereja, ini bukan pendeta. Kamu ngapain deh? Ini bukan pendeta dan ini bukan gereja, ya? Nggak tahu, cari tahu lah di situ. Wong di gereja kok. Ini bukan gereja, saudara. Ayo. Kang Zin mau bacakan. Nah, coba dimasukkan itu ke dalam itu loh. Perhatikan jarinya itu. Yang cerdas Masa di pendeta? atau botol, bodoh dan tolol. Yeremia 4:22. Kok Mbak Ica kaget? Senyum-senyum nih, cie. Makanya itu saya nggak mau Ica. Kalau
kalau pendetanya perempuan, terus saya mau belajar ya, bolehlah pikir-pikir dulu. Untuk Kira-kira menurut kita ada kutunya enggak tuh? Kira-kira ada kutunya enggak tuh? Kutu-kutu? Paulus cukup nggak baca, tinggal lihat video tuh. Lanjut lagi. Wih, kapan saya jadi pendeta ya? Nah, inilah framing mereka teman-teman ya. Katakan bahwa Islam itu selangkangan. Ternyata yang melakukan selangkangan dari negeri seberang. Ya. Kita dituduh, tetapi pelakunya dari mereka. Coba, manusia normal siapa yang tidak mau selangkangan? Siapa? Wanita diuji ketika lelaki tidak memiliki apa-apa, lelaki diuji ketika wanita tidak memakai apa-apa. Jangan munafiklah. Ingat itu, saya ulangi ya. Wanita diuji ketika lelaki tidak memiliki apa-apa, lelaki diuji ketika wanita tidak memakai apa-apa. Akhirnya kaget itu, dia pergi matikan wifi itu. Pak Det, gue mau nanya, kenapa tadi begitu selesai ngeguntingnya tadi, kepala Pak Det dusa-dusa gitu, ke anunya mbak yang berbaju putih Pak Det? Kenapa gatel Pak Det? Oh, kepala Pak Det gatel diusir gitu ya? Kepala yang itu, yang kecil itu Pak Det? Hah? Mau tahu? Ya udah nggak apa-apa Pak Det. Lanjutkan saja. Sekarang kita panggilkan Mariana Lakuiana Mabarusu berbaju kembang-kembang. Pak Det, tanya lagi dong Pak Det. Itu kan cakep Pak Det. Cakep. Kenapa nggak digunting Pak Det? Kenapa? Oh, yang ini spesial gitu ya. Ntar aja. Private gitu ya. Oh, iya bener juga Pak Det. Ayo kita panggil lagi Pak Det. Luciana, Maruciana, Marcona. Maju silakan. Hallelujah. Amen. Para sobat, admin cukupkan di sini saja, takut salah fokus. Dan kita sebagai umat Islam wajib bersyukur karena segala ibadah kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui sunnah-sunnahnya,
dan kita bisa meniru tanpa menambahi dan menguranginya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan tayangan ini. Semata-mata ini kami tujukan untuk mencerahkan teman-teman dari umat Paulus. Konsekuen dan patuhlah dengan ajaran Yesus, yaitu ada sholat, ada puasa, ada zakat, sunat, dan lain-lain, agar terarah, fokus, tidak seperti Bapak Pendeta ini yang berkreasi serong kiri, serong kanan. Ikutilah ajaran Yesus dan sembahlah Tuhan yang disembah Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Esa, Allah yang Tunggal. Mohon maaf para sobat jika ada yang kurang berkenan. Kesalahan semata-mata dari admin dan kebenaran dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Subscribe. Terima kasih. Semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Tritunggal cari pesugihan di Gunung Kawi saja. Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Kok gitu Pak judulnya? Tritunggal cari pesugihan di Gunung Kawi saja. Kenapa begitu Pak? Saya dikirimi WA dari seseorang. Bilangnya begini, Pak Pendeta HTD, meskipun Tritunggal itu Anda tuduh. Loh saya nggak nuduh kok. Anda tuduh penyembah iblis. Lah memang iya, itu ayat Alkitab kok, nuduh gimana? Meskipun Tritunggal itu penyembah iblis, buktinya doa kami dikabulkan Pak. Ya, kami bisa menyekolahkan anak, buktinya doa kami dikabulkan. Makanya kamu ke Gunung Kawi aja, ya. Iblis di dalam Matius pasal 4 ayat 9 ngomongnya begini, ya, sembahlah aku, maka segala sesuatu akan kuberikan kepadamu. Wahai Tritunggal, kamu kan penyembah iblis, kamu sudah menggenapi Matius 4 ayat 9. Kamu penyembah iblis, maka iblis akan memberikan segala sesuatu. Ya. Jadi ya nggak heran kamu doa pada iblis kok dikabulkan, Pak. Tidak heran, sebab iblis itu bisa memberikan segala sesuatu. 1 Korintus 15 ayat 19. Kalau dalam hidup doang kamu menaruh pengharapan pada Kristus, kamu orang paling malang loh. Jadi kalau standarmu itu, yang penting doaku dikabulkan Pak, aku nyekolahin anak bisa. Soal aku nyembah Tritunggal, yang Bapak Iblis biarin saja. Ya. Kalau kamu hanya menaruh pengharapan pada hal-hal duniawi, kamu nggak pernah mikirin surga. Kamu penyembah Bapak nanti ke neraka, nggak penting Pak ke neraka. Yang begitu kamu orang paling malang sejagat raya. Saya mau bersaksi waktu saya KKN, kuliah kerja nyata. Dulu zaman saya kuliah ada KKN, kalau sekarang udah nggak ada. Sama dengan anak-anak SMP, SMA, sekarang nggak boleh study tour. Ya, karena banyak kecelakaan ya, gara-gara study tour. Saya waktu itu KKN di lereng Gunung Kawi. Gunung Kawi itu antara Malang dan Blitar. Ya. Kalau nggak salah saya di daerah Melingi atau apa begitulah ya. Lalu orang-orang itu cerita, itu loh Dek, sana itu Gunung Kawi. Karena penasaran, kebetulan kan kami KKN-nya ya ada waktu luang itulah. Kita jalan-jalan ke Gunung Kawi. Ini tak kasih tahu, kalau kamu orang-orang Tritunggal, kamu kan ngomong gini, yang penting kami dikabulkan Pak doa kami, tak kasih tahu. Kamu ke Gunung Kawi, bisa lebih kaya loh. Oke, saya waktu mungkin beberapa menit ya. Gunung Kawi itu dipisah-pisah. Hanya ada, setahu saya hanya 3 agama. Ya, agama yang dari Arab, kemudian agama Kristen dan agama itu yang banyak patung itu, yang patung-patung orang duduk, orang gitu ya. Jadi hanya dikelompokkan 3 agama. Ketika kita datang ke sana, Anda dari mana? Kami dari, mereka nggak kenal itu, pokoknya ya. Yang mana? Yang salib apa yang mana? Salib. Oke, ke sana. Kami yang patung Pak, patung duduk Pak, ke sana. Kami yang ini Pak, yang dari Arab Pak, ke sana. Ya, di situ Anda akan diwawancarai lah, begitulah.
Lalu disuruh ada syarat, ada sebab, ada akibat, ya. Sebab Anda pengen kaya, ditanya pengen kaya apa dan seterusnya. Akibatnya apa? Tumbal. Ya, ada tumbal, lalu nanti diberi semacam sesuatu lah. Ya, ujung dari semua itu Anda harus ziarah ke sebuah makam. Agama apapun, kelompok agama apapun, Anda akan ziarah ke makam sana. Nanti pulangnya Anda akan diberi sesuatu. Di situ ada sumpah dan janji. Ya, Anda akan kaya, tapi tumbalnya apa? Nah, seperti itu. Jadi kalian para Tritunggal ke situ aja, sembah iblis. Sekalian, kan kamu cuman bilang, yang penting kami tercukupi, Pak. Kalau pengharapanmu itu hanya dalam dunia, kamu nggak pikirin surga. Ya, maka kamu orang paling malang. Jadilah Tritunggal orang paling malang sejagat raya. 1 Korintus 15 ayat 19. Jadi kamu ke Gunung Kawi aja, lebih kaya, bisa. Yang penting kan kaya, Pak. Soal masuk neraka itu kan itu nanti, Pak. Kita juga belum pasti, ya toh. Nyanyi lagu apa ini? Ini aja. Tak berguna iman yang lain selain pada Kristus. Iman kepada Kristus menyelamatkan, bisa jamin surga. Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau percaya dan bertahan sampai akhirnya. Tritunggal, kamu ke Gunung Kawi, sembahlah iblis, kamu kan jadi kaya tapi ke neraka. Jadi Tritunggal, silakan kamu ke Gunung Kawi supaya makin nyata doktrinmu. Yang penting kami diberkahi, Pak. Jangan bilang diberkati, diberkahi, ya. Oleh iblis kami bisa nyekolahin anak. Soal urusan ke surga itu kan gimana nanti, Pak? Yang kalian begitu, Tritunggal ke Gunung Kawi saja, ya. Nanti kamu ke neraka, nggak apa-apa, Pak, ke neraka, Pak. Nah, silahkan, ya. Itu pilihanmu, ya. Dan seperti itulah kenyataannya. Tritunggal mengharap itu hanya untuk hal-hal duniawi. Dia nggak pikirin tuh, ya. Nanti masuk surga, neraka, udahlah. Neraka biarin, yang penting rame-rame para pendeta, para romo-romo ikut bareng-bareng lah. That's it. Kita kembali ke Alkitab, ya. Alkitab Kristen, Back to the Scripture. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Iya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kembali dengan Suara Keadilan. Saya Dr. Gideon. Nah Bapak Ibu, kali ini pembahasan saya tertarik dengan saudaraku juga adikku Elia Miron, yang nampaknya sudah terlalu luar biasa. Beliau bebas bicara tentang teologi Kristen maupun teologi agama-agama lain. Seakan-akan Elia Miron ini nampaknya cerdas, Bapak. Nampaknya, ya. Tapi saya lihat bukan seperti itu pengertiannya. Kenapa saya katakan demikian? Apalagi Elia Miron ini mengklaim sepihak. Kenapa Kristen menolak Muhammad atau Nabi Muhammad? Aku Elia, coba Anda baca kitab suci yang baik. Kekristenan tidak pernah menolak Nabi Muhammad, ya. Dan Anda bisa tunjukkan pasalnya di mana, ayatnya di mana. Yang menolak itu adalah oknum, orang yang ngerti sejarah, tidak mengerti kitab suci. Nanti saudara Elia Miron, Anda baca Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Di situ diceritakan bagaimana Ismail itu adalah keturunan dari Abraham dan itu membentuk bangsa-bangsa Arab. Itu sejarahnya. Makanya lahir keturunan Muhammad itu dari Israel, dan dari Israel itu Abraham. Anda jangan mengerti Israel itu hanya dari keturunan Yakub. Kalau Anda mengerti keturunan Israel dari keturunan Yakub, makanya Anda salah keliru dalam hal ini. Jadi keturunan Israel itu Anda jangan lihat dari Yakub saja. Anda harus mendengar dan mempelajari bahwa keturunan Israel itu hitunglah mulai dari Abraham. Kalau nanti saudara dia paham bahwa keturunan Israel itu, Anda bisa hitung minimal dari Abraham saja. Udah, dari Abraham.
Dan situlah Anda akan mengetahui bahwa yang disebut Israel itu jangan sekonyong-konyong Anda pahami di tengah-tengah, atau hanya istilahnya Anda pahami sepanjang keturunan Yakub itulah keturunan 2 suku. Ngawur saudaraku. Ya Elia, kamu itu masih bocah, kamu masih kanak-kanak, dan pemahamanmu tentang teologi, tentang pemahaman kitab suci juga masih nol. Kan masih nol. Kamu hanya tahu aja sejarah, kamu hanya membaca ke literasi, kamu hanya mengerti juga sejarah, cerita-cerita yang demikian, tapi kamu tidak mengerti apa yang tertulis itu adalah yang tersiratnya itu di dalam. Anda tidak mengerti, adikku. Ya, Elimelon, udahlah, jangan terlalu banyak membahas yang tidak-tidak. Kalau Anda mau berkhotbah tentang kebaikan, jangan mengupas teologi, karena tingkat pemahaman itu masih belum mumpuni. Ya, Anda masih harus banyak juga berdoa, minta hikmat Tuhan. Jangan menipu lagi orang Kristen lah, ya. Seakan-akan Anda cerdas, tapi Anda adikku Elia, Anda tidak tahu apa-apa tentang pengertian yang tersirat di dalam kitab suci. Anda hanya baca apa yang tertulis. Lagi-lagi argumentasimu adikku adalah hanya yang tertulis. Adikku, baca kitab suci itu ada yang tersirat di dalamnya. Yang tersirat itulah kamu harus pahami. Minta ilham hikmat dari Roh Kudus, minta pemahyuan dari Tuhan. Ya, adikku Elia, tolong ya, kamu jangan kamu anggap dirimu cerdas lah, ya, karena nanti kamu akan menyesatkan dan akan membuat nanti bangsa ini gaduh. Sebab kekristenan tidak pernah, ya, tidak ada ayatnya dan tidak ada pasalnya di mana Anda sebutkan yang menyatakan bahwa Kristen menolak Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, baca Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Ya, juga keturunan Ismail Tuhan sertai. Bangsa Arab itu Tuhan berkati melimpah-limpah. Jadi jangan Anda bicara yang ngawur, saudaraku. Oke, Elia, kamu minta hikmat lagi lah ya. Karena saya tidak akan biarkan kamu bicara leluasa di medsos, seakan-akan pandanganmu dan juga penjelasanmu yang dianggap luar biasa. Tidak. Ini kamu hanya baca teori, kamu hanya baca apa yang tertulis, kamu hanya baca literatur, tapi kamu tidak tahu apa yang tersirat di dalam kitab suci yang tidak tertulis, tetapi itu yang tersirat. Ya, oke adikku, sampai jumpa ya. Baca lagi ya, jangan sesatkan kalangan Kristiani, jangan kau benturkan satu dan lain. Terima kasih. Indonesia cerdas, Indonesia maju untuk kita semua, Bapak Ibu. Dasar. Gini, yang membunuh Yesus. Kan Paulus membuat gagasan bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu kan menebus dosa manusia. Makanya ya Paulus bilang kalian harus percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaannya, yang bunuh Yesus di salib kan tentara Romawi, disuruh sama Pilatus, diminta oleh Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Nah, lima-limanya ini buat Kristen berjasa apa enggak gitu? Itu nenek-nenek ngegele juga tahu. Nenek-nenek ngegele. Mantap masuk Islam. Mantap. Ya orang ada jawabannya semua kok di Islam. Iya. Masuk akal semua. Nah. Logis. Nah, itu. Alhamdulillah, berarti ya udah tinggal syahadat aja ya. Gimana? Oke. Nah, kalau pakai hijab sekarang malah kelihatan cinanya loh. Serius. Tadi nggak pakai hijab malah nggak kelihatan cinanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nasrani itu di dalam Kisah 24 ayat 5. Mohon maaf, telinga Anda bisa merah dengar ini. Nasrani itu disebut sekte. Sekte itu artinya sesat, artinya bidat.
Ya. Lalu Nasrani itu disebut punya ajaran sampar. Sampar itu mematikan. Kemudian bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Jadi penganut Nasrani di era sekarang ini, Alkitab menulis sesat bidat, ya, mematikan ajarannya dan biadab. Terbukti, agama Kristen dan para gerombolannya adalah agama dari iblis, bukan dari Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi memerintahkan mempersembahkan kurban hewan, sedangkan iblis memerintahkan memberikan kurban berupa manusia. Ini buktinya, Paulus menumbalkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Tong lang loi lang nangนับก้อยเทละนาพุลาลักครับเด้ทอยามาลักทอลักครับแองนางแล้วกลางครับช้างเอ้ยมังเอ้ยปังเอ้ยลักdiperbesar aja. Diperbesar. Nah, lihat pojok sebelah kanan. Diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, ini Bible. Ini bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran wajar kan ya? Ya. Tulisannya sebelum Al-Fatihah itu dan atau sebelum surat awal tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bible. Tulisannya halaman pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk apa, Ustaz? Untuk menyesatkan umat Islam. Mereka tidak bisa lagi pakai cara menceritakan Yesus adalah Tuhan, Yesus penuh kasih, damai sejahtera. Kita kalau ikut Yesus selamat masuk surga. Udah nggak laku. Bagi-bagi Bible nggak laku. Pakai cara bahasa aslinya dia, apalagi nggak laku. Tidak laku. Pakai bahasa roh berapa terus kayak kerasukan, nggak laku. Dikasih uang umat Islam, nggak laku. Setiap ada tema awal selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan. Ini kan awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pertama, halaman kedua ada tema baru lagi. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahimnya itu bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Tarik ses. Mongkong dan kecil, adilan tiada biru. Amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil ukiran yang biru amat banyak menghias. Asyhadu
illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. ¿Anticipo qué? No hay otra divinidad excepto Allah. Único, sin asociados, sin iguales. Anticipo que Muhammad es su siervo, el mensajero. Anticipo que Jesús es su siervo, el mensajero. Allahu Akbar. Ada pendetanya yang punya inisiatif luar biasa. Kita saksikan para sobat. Ini pendeta. Gereja. Ini bukan pendeta. Ini bukan pendeta dan ini bukan gereja. Ya? Nggak tahu, cari tahu lah di situ. Wong di gereja kok. Ini bukan gereja. Ayo. Langsung mau bacakan. Nah, coba dimasukkan itu ke dalam itu loh. Perhatikan jarinya itu. Yang cerdas atau botol dan tolol. Yeremia 4:22. Kok Mbak Ica kaget senyum-senyum nih, cie. Makanya itu saya nggak mau, Ica. Kalau pendetanya perempuan, terus saya mau belajar ya, bolehlah pikir-pikir dulu. Kira-kira menurut kita ada kutunya enggak tuh? Kira-kira ada